Sukarelawan dari manapun mereka berasal, mewakili perusahaan, organisasi, atau bahkan perseorangan sekalipun merupakan komponen yang penting di dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur magnitudo 5,6. Sahabat Kompas TV, dan sekarang hari Selasa 29 November 2022 yang menandakan hari ke-9 setelah terjadinya gempa Kabupaten Cianjur, kita sudah berada di salah satu posko yang dibangun oleh salah satu sukarelawan yang memang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, sudah ada barang-barang di dalam sini, sahabat Kompas TV bisa dilihat. Memang di sini tenda ini tadi sempat berbincang masuk sebentar sebelum melaporkan ke sahabat Kompas TV kalau tenda ini yang digunakan untuk tinggal secara sementara di sini. Dan relawan ini memang kebanyakan datang dari Jakarta, namun tergabung tadi dari Cirebon, pun ada yang dari Kabupaten Cianjur ini sendiri. Nah, sahabat Kompas TV sudah bersama kami. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas sudah mau bergabung di Kompas TV di sini. Mau menyambangi posko kita yang kecil ini. Ya. Itu meskipun kita tidak ada nama ya, seperti itu. Oke. Mas mungkin boleh perkenalkan diri ke sahabat Kompas TV sekalian. Ya, saya Riman Wahyudi. Kebetulan saya ketua dari Yayasan Rockers Pantura Care. Kita sejak hari pertama ya berada di lokasi ini, atau tepatnya kita malam pasca gempa kita sudah tiba di lokasi ini, dan pagi kita langsung belanja, kita langsung menyalurkan bantuan. Dan setelah itu banyak ya teman-teman yang datang ke sini menitipkan bantuannya agar bisa disalurkan ke beberapa titik, itu sih. Sukarelawan memang menjadi komponen yang penting ya Mas ya. Betul. Pastinya dalam penanggulangan sebuah bencana, pastinya juga kerjasama sangat dibutuhkan dan juga kolaborasi, bahkan bukan memang dari antar relawan saja tapi juga dengan para korban, para warga yang memang tertimpa bencana. Nah, tantangan yang kemarin dihadapi apa saja Mas? Ya, kalau buat saya pribadi, tantangan saya sih nggak terlalu besar dibandingkan oleh relawan yang saat ini tinggal dekat posko-posko pengungsian ya. Mereka lebih fight dalam menghadapi situasi yang kadang tidak diinginkan gitu kan. Cuma kalau buat kita, tantangan paling utama kemarin yang waktu penjegatan ya, itu percobaan pembegalan, bisa dikatakan seperti itu. Memang ada sisi lain yang kita berpikir begini. Pada saat itu yang kita nggak tahu ya apakah dia seorang pengungsi atau tidak, karena saat pencegatan itu jauh dari lokasi bencana dan tidak ada embel-embel butuh bantuan, tapi mereka juga kita pakai palang kayu. Dan sehari setelah saya kejadian juga kan yang meminta uang ya. Dalam kondisi seperti ini memang kita seperti buah simalakama ya. Satu sisi kita memang harus menyalurkan bantuan tepat sasaran. Kalau kita kan modelnya bantuannya ini nggak asal taruh nih, kita mapping nih. Dan kita berdasarkan teman-teman dari Twitter atau netizen, ini tolong dong, ini belum dapat bantuan, kita coba konfirmasi. Dan ketika kita datang ke sana, kita minta jemput, ternyata memang benar mereka sangat minim bantuan. Dan tantangannya adalah ya seperti rute ya. Kalau rute mungkin masih bisa ini, cuma map yang kita lalui kan sering berubah-ubah. Sudah jalan udah benar, ternyata ketika udah mau sampai berbalik. Ini seperti kejadian semalam juga, kita mau ke Cibodas nyalurkan bantuan, ternyata yang menyampaikan dari pihak sana, Mas itu nggak bisa jalan mobil. Tuh, ini kan aneh gitu. Akhirnya kita taruh bantuan. Memang kebetulan di lokasi tersebut Wangun Jaya ya, cukup banyak warga yang masih membutuhkan bantuan logistik. Tantangannya paling utama adalah memang sih jalur ya. Dan kedua, tantangan kita adalah menghadapi kemacetan. Begitu banyak relawan yang datang, begitu banyak orang yang ingin membantu warga Cianjur. Ini datang dari antah berantah, dari berbagai organisasi bahkan perseorangan. Cuman yang paling kita takutkan akhirnya kejadian juga seperti Sabtu Minggu kan gitu. Makanya pada hari Minggu kita sampaikan bahwa warga datang aja ke tempat kita untuk mengambil bantuan. Apa saja yang dibutuhkan. Mereka butuh terpal, kita siapkan terpalnya. Butuh berapa? 8 terpal, kita siapkan 8 terpal. Ini butuh berapa? Ini butuh 10 terpal, kita siapkan 10 terpal. Artinya bahwa ketika mereka datang ke sini kita sudah siap. Lalu apalagi selimut. Alhamdulillah kita banyak dibantu orang juga gitu kan. Kita selimut udah siap. Nah, ini mereka tinggal bawa, lalu logistik juga kita siapkan. Nah, mereka bawa berapa motor nih? 6 motor. Ya, artinya bahwa bantuan itu tetap sampai meskipun kita tidak ke lokasi, karena kita meminimalisir kondisi stuck seperti kemarin. Karena ya mama begitu. Pada akhirnya relawan yang benar-benar berjibaku di lapangan tuh kesel gitu loh. Mereka keganggu sama wisatawan bencana gitu, banyak yang sampai selfie aja sambil cekikik dalam kondisi seperti itu kan nggak bagus juga. Jadi kayak konten gitu loh. Itu yang kasihan sama teman-teman relawan sih ya, yang mereka tuh ada berjibaku yang di lapangan ya. Kalau kita kan posisi kan jauh, mereka yang ada di dekat pengungsian ini lebih kasihan menghadapi cuaca yang tahu sendiri kan.
Berubah-berubah sekali. berubah-berubah sekali. Nah, ini yang harus dihadapi oleh para relawan maupun para korban bencana juga. Kasihan mereka loh, seperti itu. Nah, berarti kemarin memang sempat melakukan, ya pastinya memang berdasarkan laporan supaya bantuannya efektif. Betul. Seperti itu ya Mas ya. Dan tadi juga kemacetan, dan tadi kemacetan tadi juga disebabkan salah satunya oleh wisatawan bencana, yang dimana memang sangat disayangkan. Karena ya dimana perasaannya seperti itu ya Mas ya, kalau ditanyakan secara gamblang seperti itu. Jadi berarti juga sempat viral ya Mas ya, yang video di pencegatan itu, bahkan sampai media-media luar negeri juga meng-highlight ya, menyoroti. Dan persoalan lainnya muncul nih yang kita nggak tahu nih kebenarannya. Ada cuitan dari salah satu netizen, dan berarti memang tergabung di dalam organisasi sukarelawan. Mereka menyebut bahwa organisasinya mundur karena adanya tantangan di lapangan, seperti adanya pungli, lalu ada juga hal-hal lainnya seperti itu. Nah, itu bagaimana mungkin dari Mas menanggapi sebagai sesama sukarelawan? Tantangan seperti itu memang hadirkah, dan bagaimana mungkin Mas dari perspektif? Kalau saya melihat begini, ini kan sudah terverifikasi apa belum, benar atau tidak, kan gitu kan. Kita kan nggak tahu nih siapa yang mundur nih, kan gitu kan, dengan alasan kasus apa intoleransi itu, dan kita juga belum tahu kebenarannya dia mundur karena kasus-kasus seperti intoleransi dan juga mengenai pengkutipan, pungli, kan gini. Kita belum tahu gitu kan, karena ini masih sepihak. Dan kedua, kita nih relawan ya, kita sampai hari ini kita masih di sini, meskipun kita bisa dikatakan minim ya. Keuangan kita minim dibandingkan oleh relawan relawan dari organisasi besar, organisasi besar. Betul. Kita masih ada di sini karena kenapa? Ketika kita sudah datang ke lokasi bencana, artinya kita harus sudah siap apapun yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi kita akan hadapi. Mental juga sih sebenarnya. Kalau kita bicara, ya memang masing-masing organisasi atau masing-masing orang itu pasti beda perspektif mengenai menghadapi persoalan, kan gitu kan. Cuman kalau di saya pribadi dan organisasi saya, ketika kita sudah masuk ke lokasi bencana, apapun yang akan terjadi kita akan hadapi itu. Karena ketika kita melangkah keluar untuk menuju ke lokasi bencana, kita sudah paham apa yang akan kita hadapi nanti. Itu. Nah, balik lagi persoalan apakah kita harus mundur? Saya rasa sih sayang. Kalau sudah sejauh ini membantu. Kalau sebagai orang umat muslim misalnya ya masalah kita mendapatkan pahala atau tidak itu urusan Allah, kan gitu kan. Cuma buat kita, buat teman-teman yang lain yang bilang yang mengatakan bahwa ada kasus-kasus intoleransi, ke depan harus lebih sabar menghadapi apapun itu, karena ketika kita sudah terjun ke lokasi bencana, artinya kita harus bukan hanya kita menghadapi medan, tapi menghadapi sifat dari tempat itu. Kita harus siap menghadapi kelompok-kelompok yang bisa dikatakan tidak menyamankan dia. Artinya kelompok-kelompok ini kan macam-macam nih. Tapi saya rasa nggak sampai melakukan hal-hal yang sampai pidana ya. Itu kalau misalnya ya gangguan-gangguan pasti ada lah. Karena buat kita nggak akan semulus itu. Contoh, Lombok kan pernah terjadi kan seperti itu dulu, masuk kasus-kasus seperti itu. Cuma kalau buat kita, ya itulah harus siap luar dalam. Keyakinan kita adalah satu, memanusiakan manusia. Betul. Ya kan? Setuju. Kita sampai ke lokasi bencana, kita tidak melihat dia siapa, dari kelompok mana. Kita nggak pernah berpikir apakah kita harus bertanya dia kelompoknya siapa, agamanya siapa. Tidak. Karena banyak kawan-kawan non-muslim pun melakukan hal yang sama. Ketika membantu pun mereka tidak bertanya dia siapa, dari kelompok mana, kan tidak. Tapi inilah saya rasa untuk masalah informasi yang kemarin, kalau saya belum bisa mengatakan iya, karena kan memang belum terverifikasi. Betul. Kebenarannya seperti apa. Tapi ya pesan kita sih yaitu, ketika kita sudah terjun ke bencana, kita harus siap fight, kita harus siap hadapi apapun itu. Ya, kalaupun kita harus mundur itu bukan harus kembali. Kita harus cari rute yang lain. Masih banyak jalan untuk memberikan bantuan. Dan ini tadi juga yang disebut, mungkin ini yang jadi sorotan dari bincang bersama dengan sesama sukarelawan di sini. Mungkin di luar juga ada yang merasakan hal yang sama seperti itu. Dan di sini problem solving dari setiap organisasi, dari setiap kelompok mungkin berbeda-beda seperti itu. Namun tentunya di sini perlu diperhatikan kembali seperti itu, cara berkomunikasi ya. Betul, penting sekali. Dan juga mungkin ya survei sebelumnya atau bahkan ada kajian sebelumnya. Jadi untuk lihat kita masuk bencana itu paling tidak kita harus tahu dulu nih
Jadi nggak pukul rata, nggak hantam kromo. Oh kita taruh sini, tapi tiba-tiba yang di sini banyak, yang di sini nggak dapat. Nih contohnya nih Mbak nih, dia datang ke tempat kita itu memberikan tidak dapat bantuan sama sekali. Meskipun kan kemarin disampaikan harus ada cap, meskipun ada cap RT RW tetap nggak dapat bantuan. Alhamdulillah datang ke sini. Tapi paling tidak buat kita apapun itu, pemerintah Kabupaten Cianjur sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan maupun melayani warganya yang saat ini tertimpa musibah bencana. Terlebih juga kita juga makasih juga buat TNI Polri ya, yang pasca viral itu melakukan pengawalan terhadap para relawan-relawan lain, meskipun sebelumnya pun sudah melakukan penjagaan, cuma mungkin karena daerahnya kosong gitu kan. Itu yang jelas semua perangkat sebenarnya bekerja, cuman yang kita inginkan adalah bukan masalah mengenai korban atau mengenai gempanya atau bencananya, tapi mitigasinya. Ini yang paling penting dilakukan oleh pemerintah hingga perangkat desa, karena kan perangkat itu kan sampai RT RW, mitigasi edukasi yang harus dilakukan pada masyarakat yang wilayahnya memang rawan bencana. Ini harus dilakukan secara masif, karena ketidaktahuan masyarakat, ya kan? Ya ini yang pada akhirnya masyarakat nggak tahu ketika terjadi bencana harus berbuat apa. Betul. Ini yang akan terjadi. Betul. Dan hal inilah juga menjadi perhatian ya, harusnya Ya. seluruh komponen dari masyarakat, baik dari atas sampai bawah semuanya, sahabat Kompas TV. Dan Mas, terima kasih tadi bincang-bincangnya, tapi kita sekarang mau lihat-lihat nih bantuan boleh, di posko silakan. ini. Inilah. Nah, ya, Jadi Mas, boleh Mas? Boleh. Jadi kita kalau mau makan itu kita masak sendiri ya. Kita masak ya ikan asin, yang gampang-gampang aja gitu. Sederhana tapi Sederhana yang penting tapi cukup nikmat, semuanya. Iya, nikmat, betul. Nah, ini bantuan-bantuan yang datang ya. Data nih bantuan-bantuan yang datang dari teman-teman juga. Jadi kita juga nyetok juga ya, belanja juga ya. Ini ada jaket sweater nih. Ya betul, Wah. jaket sweater. Ini ada selimut. Ini selimut baru ya. Ini selimut baru. Ini selimut baru ya. Ini bukan selimut bekas, ini selimut baru. Ini baju dewasa juga sudah kita udah minta sama teman-teman. Kalau memang bawa pakaian ini, kalau bisa yang memang sangat layak. Itu sangat layak. Yang artinya jangan juga dong jadi tempat sampah. Jadi niatnya mau ngasih bantuan, pakaian layak pakaian nih, pakaian bekas nih. Ya kita nggak bisa nyalain juga warga kadang-kadang kan. Ya habis gimana dong? Sakunya nggak ada. Saku nggak ada mah banyak. Cuma kayak ini robek, nggak ada sletingnya. Celana juga robek. Ini kan ya nggak gini juga caranya gitu. Yang pada akhirnya niatan baik orang ini yang banyak rusak oleh segelintir orang yang seperti ini gitu loh. Niatnya mau bantu apa mau buang sampah sih kan gitu. Akhirnya kan rame tuh. Yang dimana halnya sebenarnya bisa dipilah-pilah dulu untuk bantuannya. Harus dilihat dulu. Kan kita bicara gini, pakaian yang layak pakai. Yang layak pakai itu ya memang benar-benar layak kita pakai. Jangan yang udah robek. Jangan juga ada yang pakaian sekolah. Kalau ya maksudnya kalau pakaian sekolah, embel-embelnya lepas dulu nih. Embel-embel sekolahnya nih. Ya kan, lepas dulu deh namanya, lepas dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya SD, SMP, SMA misalnya. Ini nggak apa-apa, is problem kan bisa digunakan nanti ya untuk sekolah para pengungsi, cuma lepas dulu deh. Kadang-kadang ada orang nakal juga, tiba-tiba dipoto dipiralin lagi. Makanya kan itu berdampak kedua sisi ya. Jadi kita nggak mau anggap remeh, dan sekali lagi ini sebenarnya simple, itu remeh banget loh itu. betul. Remeh banget. Betul, dan hal ini bukan mendiskreditkan satu dan lain pihak, tapi ini ya sharing antara sukarelawan seperti itu ya. Betul. Mungkin yang terakhir Mas di sini ingin bertanya, mungkin harapan yang pastinya jadi sesuatu yang penting ya di saat bencana terjadi. Mungkin dari perspektif sukarelawan di sini, Mas mungkin tidak bisa mewakili semuanya, tapi apa yang dari yang Mas lihat di jalan, apa yang Mas lihat di saat proses untuk memberikan bantuan, kiranya harapan yang datang apa Mas? Mungkin curhatan yang didapat juga dari para korban. Iya, gini loh ya, hampir di semua lokasi bencana itu banyak sekali lokasi yang bisa dikatakan gagap bencana. Penanganannya pasca bencana itu seperti apa? Ini ada bencana kedua loh yang harus kita perhatikan. Pasca para relawan pulang, dari mana nanti para pengungsi untuk mendapatkan makannya? Siapa yang akan Siapa akan bantu? memberikan logistiknya? Kan gitu. Kedua, lalu bagaimana mengenai tempat tinggal mereka? Kan ada yang cepat membangun huntara, ada yang tidak. Nah kan sementara kan kita belum ada gambarannya mengenai huntara. Hingga saat ini seperti gambar yang tadi kita kasih lihat. Mereka dalam satu tenda terpal itu bisa ada 5-6 kakak. Dan ini nggak hanya di satu tempat, banyak tempat. Nah artinya bahwa ya kita berharap pemerintah setempat juga cepat untuk bangun hunian sementara sambil menunggu proses hunian tetap.
pergantian. Kan janji Presiden Jokowi kan 50 juta untuk yang rusak berat. Betul. Kan seperti itu. Itu sih mungkin ya. Ya. Semoga benar-benar terrealisasi, Amin. bukan cuma sekadar ucap belaka. Seperti itu yang kita harapkan bersama-sama Amin. bagi masyarakat pun bagi Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Ya. Makanya udah mampir tempat kita. Inilah sedikit curhatan dari relawan yang mungkin bisa dikatakan berbeda dengan relawan lain yang berjibaku di lokasi pengungsian ya. Kenapa kita ada di sini? Agar mempermudah kita untuk belanja sih sebenarnya. Turun naiknya lebih mudah. Gitu. Dan kiranya semoga gerakan kemanusiaan ini bisa kita pelajari, maksudnya kita sama-sama jadi pelajaran buat kita semua, pun buat Mas dan buat tim. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, Makasih banyak. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mari. sudah menyambangi ini. Ya. Mudah-mudahan para pengungsi ini cepat dibantu oleh pemerintah dalam hal rumah lah ya, kasihan gitu. Betul. Baik. Ya. Sahabat Kompas TV, tadi itu mungkin sekalian kita menuju keluar sambil melihat lagi. Di sini memang bantuan yang datang tadi sempat berbicara tidak hanya datang dari produk-produk yang memang kita kenal dan sudah banyak di pasaran seperti itu, tapi juga dari UMKM, pengusaha lokal yang juga memang tergerak hatinya dan juga mungkin di sini bekerja sama dengan gerakan dan juga dengan sukarelawan. Dan sahabat Kompas TV melaporkan langsung dari posko sukarelawan yang ada di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Saya jurnalis digital Edwin Chan bersama dengan kameramen Barabi Mahardika.